Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Hari ini kita ISG-nya tutup merah, tetapi alertnya ada banyak juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat memang volatilitas tinggi, sekarang mana yang bisa profit kita makan dulu lah ya Bapak Ibu. Apa boleh buat, memang kondisinya sekarang seperti itu. Jadi kemarin sudah jual, buy on weakness, ada yang switching, jual lagi gitu ya. Ini kita lihat nanti ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu sentimennya apa, tapi kalau kita lihat memang sekarang masih dalam nuansa-nuansa perang dagang lah, masih belum ada berubah sentimennya. Indonesia juga beberapa laporan keuangan perbankan uh, tidak sesuai dengan ekspektasi ya, masih profit tapi tidak ekspektasi. Terus dolar juga hari ini orang menurut saya sih profit taking karena kemarin ada rebound, itu hanya sekadar technical rebound. Kita harus tunggu dia berapa fase lagi untuk mengetahui apakah ini bottoming yang kuat atau tidak. Kita ada MBMA, MDKA, Antam, BSD, dan PGO ya Bapak Ibu. Mari kita lihat trading snapshotnya. Dia turun 0,48 ya. Jadi kemarin sudah naik, ya saatnya turun. Nanti kalau yang buy on weakness kemarin dapat barangnya, dia naik bisa sell on strength gitu-gitu aja. Untuk saat ini kita terpaksa main yang penting profit. Saya swingnya cepat ya Bapak Ibu. Maksimum seminggu saya pegang, tapi biasanya pola-pola begini 3 hari asal profit 3-4%, jual dulu setengah, nanti kalau ada yang lain kita putar. Kalaupun nanti sudah naik, kita jual setengah, jangan lupa stop loss-nya dinaikkan. Paling nggak kita break even dan dapat tetap profit lah. Agak susah daripada kita nggak dapat profit apa-apa. Kita makan dulu apa yang ada ya. Jadi kalau kita lihat ISG-nya minus ya, price discount everything, faktanya turun. Cuman bagusnya dia turun. Kita lihat ada perlawanannya, Bapak Ibu lihat. Dia bentuk, walaupun tidak cangcut sempurna, ya bentuknya dia ada bottoming gitulah, nanti kita lihat. Hanya saja net sale-nya masih besar, minus 722. Kita lihat dari top foreign flow-nya terbesar masih di BBCA dan Telkom ya. Dua ini terbesar. Sementara net buy tidak terlalu signifikan, tidak ada yang di atas 100. Bank BRI ya sedikit lah. Saya tidak pegang BBCA, saya tidak pegang Bank Mandiri. Kalau yang naik-naik tentang BBCA atau top 4 saya tidak tahu. Ya, saya hanya pegangnya BBRI saja. Udah fokus itu aja. Karena kalau saya pegang 4-4-nya, sekali turun semua itu sentimen sama. Jadi korelasinya tinggi mereka ini. Sebaiknya cukup satu saja pegangnya. Yang lain kalau kita rezeki yang satu kita yang lari kencang, kalau enggak ya yang lain. Oke, alertnya MBMA, MDK, Antam, BSD, PGO. Ini pagi-pagi sudah ada MBMA ya Bapak Ibu. Nggak tahu nih apakah diguyur nggak. Alert ini terkirim secara sekuensial, baru aktif mulai jam 10 algoritmanya. Jadi dia butuh data 1 jam pertama. Biasa 1 jam pertama itu market sudah mulai normal. Nah, dia sekuensial ya Bapak Ibu, bisa terkirim. Dia bisa saja jam 10 dia baru aktif ada alert, lalu nanti misalnya jam 3 sore dia diguyur nih, supply-nya masuk, akhirnya dia tidak ini. Jadi kita harus tunggu end of day marketnya. Kalau ada yang mau main fast trade, ya dia harus latihan dulu, harus hafal, maksud saya intraday, dia harus hafal bagaimana perilaku bandar yang ada di belakang menggerakkan saham tersebut. Dan harus rajin-rajin nonton sentimen, baca monitor sentimen ya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya tidak punya waktu juga untuk itu. Kalau MBMA dan MDK ini kemarin mereka dapat pinjaman atau apa, nanti kalau ada komentar silakan apa yang terjadi sama MDK ya. Karena ya ada sentimen terhadap emas ya, terhadap emas. Lalu ya ini Bapak Ibu, jadi dia secara sekuensial terkirim backbone-nya di belakangnya adalah machine learning atau algoritma yang namanya deep learning ya. Jadi algoritmanya pakai Q. Dia hanya tahu apa berdasarkan data saja, namanya big data. Kalau datanya belum terjadi dia tidak tahu ya. Jadi harus kita analisa setelah after market close untuk memvalidasi. Terkirim melalui Telegram bot. Ini Telegram botnya Bapak Ibu bisa join juga. Nanti Bapak Ibu bisa juga akses kalau besok ada alert lagi dari big data analysis, Bapak Ibu bisa terima. Atau scan QR ini pakai Google Lens, Bapak Ibu bisa dapatkan linknya, nanti Bapak Ibu join, klik start, nanti insya Allah ini. Saya sekarang sedang develop lah, jadi mudah-mudahan dia bisa pindah. Sekarang pakai lagi di develop, pokoknya botnya sedang lagi utak-atik sama saya, dioptimasi dan semoga lebih cepat.
Telegram channelnya silahkan join Bapak Ibu. Ini deep learning Bapak Ibu. Nanti kalau saya ada posting sesuatu, saya posting di sini. Mudah-mudahan nanti kedepannya botnya lebih bagus. Kalau ada teknologi baru, inovasi-inovasi baru, mudah-mudahan saya tambahkan. Websitenya ada, sosial media juga ada. Silahkan di follow sosial medianya. Insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Baik, saya baca disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Jadi apa yang saya sampaikan Bapak Ibu jadikan second opinion. Jangan percaya 100%. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Ya. Dari mana dapatnya? Practice make perfect. Bapak Ibu harus latihan, lakukan analisa. Nanti dari video ini Bapak Ibu ikutin saja step by step-nya. Ikutin saja step by step-nya, nanti Bapak Ibu bisa praktis, ya nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi paham bagaimana membaca market dengan bot chart yang tersedia. Ya namanya juga alert. Misalnya ini ada 5 ya, Bapak Ibu ada 5 alert. Tidak harus 5-5 yang dibeli. Dari 5-5 ini mungkin ada 2. Ya, entah mana yang sahamnya, entah MDK dan PGO, MDK dengan PSD, yang mana saya nggak tahu. Dari 2 itu nanti kita hitung risk reward rasionya. Mungkin dua-duanya nggak layak beli, jadi dalam membuat trading plan bisa gagal lagi. Nah, tapi harus dianalisa supaya kita paham ya. Nanti setelah itu, kalau dia nggak ada ternyata, ya tunggu alat berikutnya. Tapi kalau ada, dia bagus, the best time for buying misalnya, ya udah kita buat trading plan, kita susun money management, langkahnya masih banyak. Jadi harus dianalisa dulu ya, jangan percaya juga rekomendasi dari robotnya, harus sesuai dengan style masing-masing ya. Jadi disclaimer on, tayo trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Jadi kalau dalam trading, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu wajib trading dengan trading plan. Sejago apapun tool kita, teknologi yang kita gunakan, kalau tidak punya trading plan, itu pasti larinya ke gambling ya. Jadi risikonya sangat besar. Dan untuk memperkecil salah satunya Bapak Ibu wajib menerapkan ilmu money management. Sudah banyak tutorialnya ya, Bapak Ibu bisa tonton juga. Oke, informasi workshop kita sudah berapa orang? Udah lebih. Ada tadi yang barusan, Pak masih bisa ikut dong. Saya datang dari luar kota. Jadi saya nggak tega juga ibu-ibu pula. Jadi ya alhamdulillah ya sebenarnya sudah di atas 6 orang. Nanti kita ketemu tanggal 15 ya masih. Ya bisa lah dipaksa-paksakan karena yang datang di luar kota kebetulan bisa datang ke Jakarta, masa ditolak gitu. Oke, kita akan belajar bagaimana trading di pasar saham Indonesia secara logik ya, gitu dia judulnya. Timnas Day, Bapak Ibu, kita akan cepat saja malam ini karena kita menonton Timnas jam 7:30. Bapak Ibu nonton Timnas dulu baru nonton saham ini ya. Jangan lupa nonton Timnas. Kalaupun jelek ya jangan dicaci, kalaupun menang ya biasa saja, anak muda ya Bapak Ibu. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop, ya diinstal di aplikasi di PC. Bisa akses dari handphonenya, dari website juga bisa, asal Bapak Ibu sudah terinstall Telegram Messenger-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu ketik saja help, jadi di komennya Bapak Ibu ketik help. Untuk melihat apa saja perintah yang tersedia di sini, ya bisa macam-macam tersedia. Nanti kita akan lakukan. Lalu kita akan lakukan screening juga. Untuk rotasi saham juga ada di sini. Lalu untuk tutorial, Bapak Ibu bisa tonton. Jadi ilmunya sudah ada. Jadi banyak juga yang menggunakan video-video di sini untuk belajar ya tentang trading plan lah, tentang mau belajar volume price analysis bisa. Oke. Nah, kalau mau paham apa itu robotnya, Bapak Ibu bisa nonton ini tentang deep learning-nya yang saya gunakan. Sebenarnya dia teknologinya 2014 lah ya, hampir 10 tahun, berkembang. Tapi saya tambah terus, mudah-mudahan nanti dengan adanya LLM ya, DeepSeek dan sebagainya itu bisa integrasi dengan robot. Tergantung duitnya aja sekarang mampu bayar server atau tidak. Sekarang kita akan coba apalagi mulai ya langsung ya after market close. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ketik alertnya. Jadi sambil saya ketikkan begini, Bapak Ibu bisa ikutin supaya terbiasa ya. Jadi nanti kalau suatu saat saya misalnya ada kesibukan atau ada urusan tidak sempat membuat after market close, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nggak perlu lagi nonton video saya. MBMA ada 5 ya Bapak Ibu. Alertnya tanggal 13 kita cek dengan Speedo.
screening dulu ya. Setelah kita cek alert, kita cek rekom. Nah, sekarang langkah-langkah pertama yang kita lakukan untuk aftermarket close adalah kita lakukan screening, cari-cari saham yang potensial. Oke, ini kita punya alert. Yang kita cari mungkin kita compare dengan screening lainnya, mungkin ada di Rekom. Rekom ini menggunakan end of day data atau ledakan volume atau yang lainnya. Setelah kita lakukan alert, kita minta saham-saham rekomendasi end of day data dari robot. Untuk volume price kita ada akses bullish tapi belum ada alert Antam, BSD, MDKA. Ya, Telkom bearish, Unilever strength returning ya. Ini katanya laporan keuangannya jelek sekali. Ya, jadi ingin ungkap-ungkap apa yang disampaikan Pak Loh Keng Hong dulu, suruh-suruh beli Unilever karena dulu ya 10 tahun yang lalu. Karena katanya Unilever ini selagi kita masih pakai odol giginya dia masih akan bisa bertahan. Weight coffee-nya turun. Bully Sido sudah kemarin ya alertnya, lalu ada MDK Sido, MDK menarik ini alert. Kita nanti lihat. Oh, MDK sudah saya bahas. Nanti boleh kita bahas MDK untuk kelanjutan. Jadi paham ya. Kelanjutan dari kemarin. Nah, di sini kalau di Rekom Bapak Ibu di press candlestick pattern buku Steve Nielsen cari yang potensial reversal nih. Yang potensial ya Bapak Ibu. Lalu ada Rocket Jet, Aces, Antam, MDK ada lagi. Jadi Sido juga ada, Pani, Aces, MDK Sido. Jadi keluar yang confluent tuh Sido, MDKA ya, itu keluar terus. Sido, Golden Cross, Dead Cross, Saratoga hati-hati. Lalu Sido the best time for buying mungkin nih. Speedo. Jadi ada yang tanya, Pak, sahamnya kalau ada alert kok turun. Nah, ini buktinya Sido kalau ada alert dia naik gitu. Yang nggak tahu juga lah. Jadi saya pengen mention siapa kemarin yang bilang sahamnya turun. Nanti saya coba cari yang mention itu, nanti saya kasih tahu. Ini Sido buktinya setelah alert dia naik. Lupa saya. Cek VPA Sido. Apakah dia the best time for buying? Kalau dia wow, bagus ini. Ya, the best time for buying, dia the best time for buying, second chance to buy. The best time for buying-nya di sini ya. Kenapa nggak dibuat tutorialnya ya? Oh, nggak pas dengan workshop, nggak pas dengan workshop. Oke, lalu kita cek dengan apa lagi? Ledakan volume, SCR VBoom. Ini adalah favorit saya. Kalau ada volume meledak, Aces meledak volumenya tapi tidak ada alert. VPA Aces. Saya yang ada timnas, jadi saya tidak akan bahas tambahan. Oh iya ya, dia siklus Wyckoff-nya begini-gini nih, main time frame kecil nih. Ini nge-swing aja sebulan, beli sebulan 2 bulan jual, turun lagi 2 bulan kemudian beli lagi, nanti keluar 2 bulan atau 3 bulan berikutnya jual. Ya, nge-swing gitu aja di daily-nya. Oke. Itu kita lihat SCR Extreme. Nah, ini kemarin saya banyak nih, saya lagi ekstrimnya saya beli saham-saham yang ekstrim. Sekarang sudah pada rebound ya, main cepat aja lah pokoknya. Ini ada MNCN Fear, dia masih apa lagi nih? Brand Fear Cuan Doit ya, Extreme Fear keluar dari Kompas 100 langsung Extreme Fear. Oke, kita cek dengan setelah itu SCR Panic ya, salah. SCR Panic. Kita cari-cari saham yang habis panik terbitlah hope, yang ada alert kita cek. Ada nggak yang habis panik terbitlah hope tapi keluar alertnya MBMA, apa ini? Masih panik dia. Nah, ini MBMA ini habis panik terbitlah hope nggak ya? Nanti kita bahas. Nggak ada ya, yang nggak signifikan nggak ada Bapak Ibu. Nah, mungkin yang lainnya sudah pindah, kita lihat SCR Hope. Apakah MDK sudah ke Hope? Oh, belum juga. Mereka masih tertekannya. Oke, HMS belum. Oke, itu dia Bapak Ibu. Mungkin nanti kita lihatlah di mana posisi rotasi sahamnya. Sekarang kita lihat SCR. Pullback. Ada nggak yang sudah naik lalu pullback sekarang? Nggak ada. Kita lihat SCR Top FF. Nah, untuk melihat top foreign flow, kita bandingkan dengan SCR top kaki. Supaya ceritanya nyambung ya Bapak Ibu. Jadi kalau asingnya net buy, harusnya dia juga hajar kanan supaya kita tahu dia greedy. Antam ya, Antam. Kita lihat ini yang banyak hajar kanan adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri dia net buy, di sini asingnya. Oke, itu berarti dia
apa namanya, konvergen. Telkom hajar kanan tapi asingnya Netsel ya. Kecil aja hajar kanannya lokal mungkin. MDKA ada hajar kanan, Antam juga ada. Lalu hajar kiri kita lihat di sini kita punya BRPT kemana kabarnya ya? Kena nggak sih saya? Saya pokoknya kalau dia di bawah 800 kalau nggak salah ada order tuh berpiramida. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk Antam dia selain net buy juga hajar kanan ya. Itu Antam. Sambil dilihat-lihat lah. Oke, apalagi ya Bapak Ibu, udah itu saja ya. Nanti kita lanjutkan dulu pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo Composite untuk melihat bagaimana komposit kita. Apakah Fear? Ya, dia masih Fear, artinya supply-nya untuk hari ini kalau direkam atau dipotret supply-nya lebih besar daripada demand. Kita cek dengan Star C0 dengan penurunan 0,4 relatif. Bagaimanakah komposit yang lainnya? Oke, kesehatan, finance melemah, infra, properti. Kalau Bapak Ibu mau lihat per sektor, Star C1 misalnya ya. Star C1 gitu. Jadi semua Bapak Ibu bisa lihat di sini. MDKA ya sektor nomor 1 dia lagi pusat ini. Kalau mau Star S, ketik Star S1. Ini sekarang berarti kalau S bukan lagi composite, udah ganti. Ini ODX Basic MDK masih konsisten dia menguat zona grid. Atau mau lihat PBV ROE ya sektor nomor 1. Ini juga ada PBV ROE sektor nomor 1. Nah, ini untuk PBV rasio. Nah, ini hanya melihat sajalah. Kita lihat MDKA di mana. Mana MDKA? Oh, nggak ada ya. Kok nggak ada? Tins ya, Tins. Jadi kita cari yang, tapi ini laporan keuangannya belum update kali. Oke, kita sekarang bahas VPA Weekly Composite. Kita bahas weekly dulu. Kita mulai weekly. Jadi weekly-nya dia ada perlawanan, artinya demand-nya hadir lumayan Bapak Ibu ya, dia melawan. Volumenya kita tunggu besok, mudah-mudahan jangan tinggi-tinggi. Mudah-mudahan nggak sampai tidak high lah ya, tetap low. Jadi penurunan ini dia rendah tapi bertambah tinggi dengan adanya perlawanan. Kalau nggak ada perlawanan ya makin kecil. Oke. Jangan sampai besar ya kalau candlenya merah. Kita lihat VBP Weekly Composite. Kayaknya nggak kelihatan demand zone-nya ya. Ya, dia harus monthly tapi nggak apa-apa lah. Jadi bawah ini ada demand zone. Bapak Ibu kalau cek monthly-nya ada ya. Kayak VBP Monthly Composite. Dia ada demand zone-nya. Bapak Ibu bisa akses. Karena weekly-nya nggak kelihatan, harus time frame lebih besar. Nih dia. Ini yang menahan nih. Rally, best rally. Ini dia. Ya, dia tahan 1 kali, 2 kali. Kalau itu jebol, maka dia akan mengejar demand zone di 6.000. Nah, ini. Gitu. Tapi bisa naik dulu. Bentuk bahu satu lagi. Jadi ini adalah bahu, ini adalah kepala. Kita lihat dengan VPA Composite. Kalau membahas composite, biasanya kita selesaikan time frame besar, baru masuk ambil lihat aktualnya di time frame lebih kecil. Jadi sinyalnya tidak ada untuk hari ini. Volumenya di bawah rata-rata kecil saja. Candle juga merah, jadi ini masih inside bar lah, dia belum kemana-mana. Dia rally, ke bawah, drop, base, rally. Yang penting kita punya gap. Saya sih rencana kalau tutup gap, amankan dulu profit. Selama dia candlenya merah, volumenya kecil, masih kerjaan saya adalah buy on weakness. Lalu kita lihat dengan VBP Composite. Composite-nya, VBP-nya ya nggak kelihatan. Di sini mulai ada demand, mulai ada supply and demand karena kalau Bapak Ibu lihat ini adalah supply and demand di sini. Nanti dia bolak-balik sampai dia break, dia tutup gap. Mungkin dia akan kejar di sini karena ini ada supply. Untuk bulan Februari di sini ada supply sejak Agustus September ya. Jadi kita tahu bahwa posisi buy on weakness kita masih ada di dekat-dekat, nanti sell profit taking di atas. Main cepat sajalah. Sekarang saya akan lihat portfolio volatility map. Lihat alertnya dulu. Oke, portfolio volatility map MBMA
MDKA, Antam, BSDE, PGO. Ada 5. Kita lihat bagaimana korelasi mereka. Volatility. Jadi kalau kita lihat, yang paling volatil adalah MBMA untuk 12 bulan terakhir, trailing. MDKA juga. Mereka ini dua ini cukup tertekan, ya volatilitasnya juga tinggi. Sementara BSDE dia nggak kemana-mana, sebenarnya di dalam 12 bulan baru mulai bergerak juga. Mungkin Antam juga nggak terlalu. Jadi kalau kita lihat returnnya nggak terlalu tinggi, tapi volatilitasnya mulai dari BSDE paling rendah sampai MBA paling tinggi. Dan nggak terlalu signifikan. Maka kita lihat korelasinya, portfolio correlation map. Salah lagi. Kita copy ini dulu, baru taruh di sini gitu maksud saya. Nah, biar nggak usah ketik-ketik. Nah, di sini ada beberapa yang korelasinya tinggi, ada yang juga tidak tinggi ya. Kalau kita lihat punya Antam, ya kalau kita punya Antam, boleh masuk PGO, boleh masuk MDKA, boleh masuk MBMA, boleh masuk BSD. Kalau pilih ya. Tapi kalau punya MBMA, jangan masuk MDKA, pilih salah satu. Atau nanti lot size-nya dikecilin gitu. PGO dengan ini korelasinya tinggi ya. Jadi mereka MDK, PGO, MBMA korelasinya tinggi. BSDE dengan siapapun boleh ya. BSDE, Antam ini dengan siapapun boleh. Kalau dia korelasinya tinggi, lot size-nya kecilin supaya risk terhadap seluruh kapitalnya kecil. Oke, kita bahas MDKA ya. Jadi MDKA ini Bapak Ibu, dia sudah saya kasih kode ya. Nah, ini dia. Jadi untuk tanggal 10 Februari, waktu itu ada alert ya kalau nggak salah, ya di mana ya? Di saya kode. Jadi ini sudah saya posting di Telegram channel. Jangan lupa join Telegram channelnya, ada link ada di deskripsi video. Dia sudah selling climax, auto release secondary test. Tanggal berapa ini? 10 ya, ini tanggal 10. Oke. Jadi dia turun volumenya kecil, dia naik volumenya besar. Oke, kita akan lanjutin hari ini. Ya, kita bahas MDKA dulu. Alert MDKA. Walaupun sebenarnya saya menunggu MBMA nih Bapak Ibu, kalau MBMA itu struktur besarnya belum terjadi. Tapi sekarang MDKA makan dulu lah. Alert MDKA, kita cek MDKA alertnya kapan. Jadi MDKA itu alertnya tanggal 10 ada alertnya. Jadi tanggal 10 ada, sekarang tanggal 13 ada. Oke, dia fresh kemarin mungkin ya. Atau nggak fresh? Freshnya tanggal berapa nih? Nanti kita lihat. Ya, mungkin freshnya tanggal 10 ya. Kita lihat dengan yang pasti dia tadi cek karakternya sudah. Kita cek dengan Speedo MDKA. Ini harus cepat saya Bapak Ibu ya. Maaf ya. Ada timnas. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star MDKA. Kalau weekly-nya cek besok, hari Jumat. MDKA melesat ya Bapak Ibu, sudah di zona grid, langsung dia menguat. Untuk daily-nya kita lihat weekly. Star MDKA. Mungkin MDKA-nya mainnya di weekly nih. Oh iya, main di weekly. MDKA weekly-nya besok valid. Hari ini masih bisa mundur, tergantung besok. Relatif terhadap composite, dia kalau di weekly-nya ini kita sebut sebagai habis panic, terbitlah hope. Jadi dia masih di zona panik, tapi dia sudah mengarah nih sejak sebulan yang lalu ya, habis panik terbitlah hope. Maka ada alert bulan Januari juga ada. Sekarang kita cek dengan VPA monthly MDK. Dia siklus besarnya sudah saya rasa, makanya terlalu ini saya. Nah, jadi siklus besarnya karena dia main di monthly pasti besar. Pasti yang angkat pasti fund manager atau bandar besar lah, nggak mungkin ini retail seperti kita ngangkat. Ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down ya. Dia nanti main di weekly kelihatan. Sekarang masih tanggal 13, jadi volumenya bisa. Tapi strukturnya sudah mulai berjalan. Kalaupun ini sideways hati-hati dia turun ke bawah. VBP, monthly, composite. Kita lihat dimensionnya dia salah. VBP, monthly, MDKA. Nah, kita lihat pasti ada dimension di bawah. Nah, sedikit lagi udah ya, sedikit lagi. Jadi bolehlah ini dia di ini marking up, ini marking down-nya akan berhenti di suatu dimension yang kuat ya.
Itu dia. Jadi bolehlah ini kalaupun turun ke bawah kita masih buy on weakness sampai 1000 nih Bapak Ibu ya. Dia naik turun itu mudah-mudahan dapat kita barangnya. Dekat dengan demand zone. Mudah-mudahan itu menjadi penahan. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Kita turun ke weekly. Salah lagi. VPE Weekly MDKA. Composite terus ya saya pikirannya. Nah, dia markdown. Ya, Bapak Ibu, markdown. Ya, berarti mainnya di daily-nya nggak terlalu signifikan ya, Bapak Ibu, nggak baru kelihatan maksud saya. Baru volume-nya besok mungkin, kalau besok mungkin selling claim authorized secondary test di daily akan lebih jelas. Untuk hari Jumat ini, weekly-nya, walaupun belum hari Jumat, tapi sudah di atas rata-rata dan warna hijau, berarti dia klaimnya fall up. Itu indikasi awal-awal dia mau ini. Jadi mudah-mudahan bagus ya, sinyalnya juga bagus, tapi weekly-nya validnya besok. Kita lihat dengan VPA MDKA. Saya sudah posting, jadi bukan tiba-tiba mendadak saja ya. Ini dia selling climax, auto rally, secondary bukan. Ini adalah selling climax. Ini adalah auto rally, ini adalah secondary test, betul. Nah, sekarang dia menunggu 1730 ya Bapak Ibu. Tapi ready to uptrend karena sinyalnya sudah ada di sini juga. Volumenya besar, bagus, sinyalnya possible end of downtrend ya. Jadi kita masih dalam tahap change of character. Mudah-mudahan memang dia tidak perlu lama-lama. Kalau dia tidak lama-lama berarti selling climax, auto rally, secondary test ini fase B-nya. Kalau dia break langsung naik, kadang-kadang begitu. Dia tidak kasih kesempatan, jadi time mainnya di time frame lebih kecil. Oke, ini juga sudah bagus ya. Sudah sinyal hijau. Lalu kita lihat dengan VBP Weekly MDKA. Kalau dia nggak ngasih lama ya kita makan lah. Dari MDKA kita lihat di mana target jual. Di sini kita punya supply zone. Orang-orang nyangkut di sekitar 2200 sampai 2500 ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita beli di sini kita kena 2400 jual dulu lah. Ya di sini jual juga dulu karena posisi yang sebesar ini itu posisi orang nyangkut. Yang beli Oktober di atas ini nyangkut semua nih Bapak Ibu. Karena dia beli di atas ya, sekarang harga di bawah. Jadi nanti kalau ke atas ini hati-hati mereka exit, supply-nya masuk lagi. Kalau saya sih amankan profit daripada turun beli lagi lah. Kita lihat VBP MDKA. Di daily-nya kita ya, jadi kemarin ada alert tanggal 10 dia turun, jadi pas turun ini buy on weakness dia naik lagi ke atas. Jadi ini sekarang menjadi demand zone ya. Ini yang panjang ini menjadi demand zone. Sekarang dia coba break up, mudah-mudahan bagus. Mudah-mudahan dia turun lagi ke sini untuk kita tahan buy on weakness ke sini yang ketinggalan untuk dia naik. Jadi low high high low high high, dia membentuk high high bentuk ke sana. Kalau udah kena itu nanti jual kita sekitar yang panjang-panjang ini nih. 2300 kita lihat rejection. Jadi kita cari sell mother candle, ini dia. Satu pullback. Nah, ini candle untuk tarik garis kita jualan 2400-an. Jadi kalau naik ke 2400 jual aja dulu ya karena ini ada sell mother candle-nya. Nanti kalau ke atas jual lagi yang sampai di sini. Nah, jadi kita jual di sell mother candle. Kita lihat dengan wave MDKA. Wave-nya sedikit lagi. High, low, wave. Ini sudah terjadi perubahan. Dan sudah ya Bapak Ibu. Lihat ini. Merah ini tidak lebih tinggi ini dan ini tidak lebih dalam. Jadi ini indikasi perubahan tapi belum divalidasi. Validasinya mana? Volumenya lebih besar daripada ini nanti. Hajar kanan, hajar kiri. Hari ini hajar kanan nilainya 37,99 miliar ya. Jumlah lotnya 23,43 miliar. Jadi dia kemarin hajar kiri, sekarang hajar kanan. Oke, kita cek dengan DOM MDKA untuk melihat dominasi rasio lokal versus asing. Asingnya untuk hari ini 22%, dalam 5 hari 12%. Nah, itu ya. Jadi sisanya bisa lihat di gambar ini. Kita lihat sekarang foreign flow MDKA dengan PIF MDKA. Ya, kita akan lihat bagaimana foreign flow-nya. Oke, untuk hari ini MDKA kembali divergen. Bapak Ibu bisa lihat
Sebelumnya juga sebelum bulan Oktober atau apa ya, sebelum Oktober itu sahamnya sempat sideways, asingnya terus akumulasi, lalu setelah itu bulan Oktober dia turun. Sekarang itu di bulan Februari berapa hari yang lalu asing keluar terus, sahamnya malah naik. Mungkin lokal ya ini. Kalau lihat asingnya dia net sell minus 13,13 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell minus 55,86 miliar. Dalam 20 hari ada net sell minus 185,84 miliar. Dalam 60 hari minus 473,55 miliar. Dalam sehari ada minus 400 miliar ya. Jadi divergen mereka. Sahamnya naik, asingnya keluar. Kita cek dengan tren MDKA. Kalau di tren, ya laporan-laporan ini tidak valid ya Bapak Ibu. Nol pula, ini pasti ada salah catatannya. Nah, di sini menarik, low high, high low, sedikit lagi higher high. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini bukan sihir, bukan magic. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Kita menuju higher high. Kalau ini sudah terbentuk, berarti ready to uptrend. Oke. Kita cek dengan PWS, MDKA. Pakai Heikenhashi ya. Jadi Heikenhashi ini dia agak lagging, tapi kalau sinyalnya udah bagus keluar, bagus ya. Kalau udah muncul dia bagus. Nah, sekarang udah hijau. Volume tinggi, spreadnya wide, close-nya high, zona akumulasi dan strong. Pak, ini apa hubungan dengan candle Heikenhashi? Tidak ada. Ini Japanese candlestick perhitungannya. Jika Heikenhashi berbeda lagi rumusannya ya, ada di tutorial. Jadi sinyalnya sudah buy, dia sudah masuk, besok dia bukan buka di sini, mudah-mudahan dia naik ke atas ya. Ya, itu dulu lah ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat alert saham yang lainnya. Kita cepat saja karena mau ada timnas. Kita cek alert MBMA. MBMA. MBMA ini sebulan lalu sudah ada sebenarnya. Tiap bulan dia hampir ada. Tapi lagi tekanan jual saya rasa. Dia lagi membentuk new bottom. Jadi kalau MBMA ini masuk yang wake off-nya belum pernah terjadi. Nanti kita cek. Speedo MBMA. Jadi biasanya kalau begini-begini nih dilepeh orang nih kalau saya bicara. Tapi nanti satu saat kalau wake off-nya terbentuk baru alertnya keluar, Pak ini kok baru sekarang ada alertnya. Padahal dia lupa udah setahun yang lalu sudah keluar misalnya ya. Netral artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star MBMA. Analisa singkat saja Bapak Ibu biar cepat. MBMA sudah masuk sebagai the best time for buying. Bukan the best time for buying. Habis panik terbitlah hope. Ya, jadi dia sudah masuk ke dalam segitiga ini. Dan arahnya sudah menguat sejak kemarin-kemarin. Maka kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, jadi dia masih di panik. Tapi arahnya ke sana. Weekly-nya silahkan cek. Nggak tahu, mungkin belum ada nih weekly-nya. Kita cek dengan VPA MBMA. Bapak Ibu silahkan analisa sendiri nanti selengkap MDK tadi. Oh dia masih turunnya. Jadi wake off-nya belum ada. Sekarang dia bottoming. Ya selling climax authorization. Dia akan turun Bapak Ibu untuk memberikan secondary test. Volumenya. Aduh sayang supply-nya masuk nih. Besok akan turun. Jadi kalau besok MBA turun kita manfaatin buy on weakness sampai 360. Kalau dia exit ya berarti masih turun lagi. Ini sebenarnya sudah bagus ini ya. Dia naik ke atas tapi supply-nya masuk. Dia bilang ini dia di atasnya ini di atas ini ya kalau Bapak Ibu baca ya, ini baca. High volume enable move up. Tidak bisa naik. Mungkin daerah supply. Jadi dia turun ke bawah. Dia naik ke atas ada orang nyangkut di sini yang exit. Keluarlah. Ini sini ada supply zone nih yang di sini di garis. Kena keluar. Kita cek dengan foreign flow PIF MBMA. Oke, berikut ini chart foreign flow untuk MBMA menarik sekali. Merdeka Baterai Material. Kalau Bapak Ibu lihat dia asingnya keluar sampai batas Desember. Sahamnya masih terus turun nih. Nah, di sini ada turning point. Kita lihat ada golden cross di pertengahan Desember untuk akumnya. Asingnya secara pelan akumulasi senyap ya. Sahamnya turun, asingnya akumulasi. Jadi hari ini memang net sell minus 1,89 miliar. Dalam 5 hari ada net buy 15,95 miliar. Dalam 20 hari net buy-nya tercatat 40,49 miliar. Dalam 60 hari tercatat net buy 17,81 miliar. Dan sehari baru kita tahu kemarin-kemarin memang dia net sell dan tercatat 121,86 miliar. Artinya minimal dalam sebulan terakhir kita net buy-nya signifikan ini Bapak Ibu ya.
Ini senyap ini dia nih. Oke, berikutnya saham setelah ini Antam. Alert sama nih Pak, Bapak Ibu, kalau saya lihat ya, mereka nih bottoming juga. Antam sudah ada alert tanggal 5 sebenarnya. Kita cek dengan Speedo Antam. Kita lihat speedometernya. Supply and demand. Demand-nya lebih besar daripada supply, berada di zona grid. Kita cek dengan Star Antam. Cek dulu. Ih, dia kuat sekali Bapak Ibu, sejajar nih. Melesat ini ya, dia relatif terhadap kompositnya melemah ya. Jadi kompositnya juga melemah. Kita lihat VPA, Antam. Langsung ini berbalik ini biasanya. Oh iya, begitu dia kuat ya. Volumenya kuat. Ini yang kuat, trennya belum. Ini Antam kan? Oh ya, Antam dia. Oh, ini ada semacam spring ini stop loss hunter. Waspada ya Bapak Ibu, ini semacam spring nih. Dia masuk yang kuat lagi dia. Jadi spring. Cek weekly-nya. Ini spring ya pasti itu. Di weekly kita cek dengan PIF. Foreign flow untuk Antam dengan perintah PIF Antam. Untuk hari ini kita lihat Antamnya net buy 47,91 miliar. Dalam 5 hari tercatat 52,82 miliar net buy. Dan 20 hari ada 42,43 miliar asingnya net buy. Dalam 60 hari net buy 101,68 miliar. Dalam 100 hari 600,29 miliar asing net buy. Tapi kalau begini Bapak Ibu mau ngomong apapun, faktanya dari pertengahan September asingnya net buy terus ya. Ya, dan hari juga net buy-nya besar. Jadi memang net buy lah dia. Oke. Amennya di weekly nih, kayaknya spring ya. Oke, kita lanjut yang lainnya. BSD. Ada apa nih BSD? Kalau ada BSD sesuatu silahkan komennya apa terjadi dengan BSD. Alert BSDE. Hampir sebulan ya. Freshnya tanggal bulan 1 ini. Baru ada alert. Mulai beriak-beriak nih sebenarnya. Alertnya alert kedua ini kalau lihat polanya. Kita cek dengan Speedo BSDE. Netral artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star BSDE. Terlihat rotasi relatif terhadap komposit. Dia sudah bergerak di zona grid. Artinya menguat nih. Outperform terhadap komposit. Sementara propertinya melemah. Kalau kita pusat rotasinya ganti, ya pasti kuat juga dia. Ganti dengan properti. Kita cek dengan VPA, BSDE, Bumi Serpong. Wake off-nya sudah terjadi ya. Ini adalah akumulasi, marking up, distribusi. Ini marking down ya. Jadi selling climate, authorized secondary test, sign of weakness. Dia tidak memberikan second chance to buy. Aftersnya di sini nggak ada second chance to sell, langsung dia masuk fase E. Nggak ada uptrustnya di sini. Fase D-nya high low low high low low, langsung ya, langsung masuk fase E, nggak ada nih. Ini markdown langsung. Nah sekarang dia mungkin bottoming ini, volumenya juga besar. Selling climax auto rally, kalau besok turun jangan bilang Pak ada alert habis itu turun, karena memang selling climax auto rally secondary test itu kita butuh change karakter. Kita lanjut dengan PIF BSDE untuk melihat foreign flow. Foreign flow Bumi Serpong Damai. Kalau kita lihat Bapak Ibu, hari ini dia net sell ya. Ada penguatan memang sejak awal Desember, asingnya net buy. Hari ini net sell-nya 3,59 miliar. Dalam 5 hari masih tercatat net buy 4,79 miliar. Dalam 20 hari ada 19,22 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 23,51 miliar net buy. Dalam 100 hari ada minus 31,44 miliar net sell ya. Jadi dalam 60 hari lah asingnya sudah net buy kalau kita cek. Berikutnya kita analisa singkat PGO. Nah ini juga saya sudah bilang saya buy on weakness terus PGO. Jadi udah lama tapi karena dia wake off-nya belum saya rasa. Nanti kita cek lagi lah, lupa saya. Kayaknya dia belum. Avia, PGO, MBMA apalagi itu. Archie, banyak lah beberapa saham yang ini Bapak bisa cek sendiri, jangan tanya saya. Maksudnya kalau cek Bapak Ibu dapat ilmunya, kalau sama saya nggak paham malah minta penjelasan. Sekarang kita cek dengan alert PGO. Kalau nggak salah dia mantul di mana-mana ya, dari satu mana. Dia tanggal 5 sudah ada alert.
Jadi dia freshnya itu bulan 11 kemarin, udah lama nih yang berjalan. Kita cek dengan Speedo Pegio. Jadi saya bilang ini demand zone-nya, dia lagi mantul. Netral artinya supply-nya lebih besar pada supply sama kuat dengan demand. Kita cek dengan Star Pegio. Dia kalau Pegio nanti harus cek monthly nih. Pegio dia melawan arah, melawan lagi setelah dia sempat masuk ke fear, dia coba berbalik lagi. Kebetulan pada saat kompositnya juga melemah. Kita lihat VPA kayaknya monthly deh. Yang saya bilang dia mantul di demand zone. Cek dulu. Iya ya, dia mantul di demand zone. Bapak Ibu harus pakai chart VBP monthly PGO, tapi nanti lakukan sendirilah. Saya cuma ngingatin aja. Dia di sini ada demand zone. Dia sedang dites di sini nih. Mudah-mudahan dia tidak jebol. Lalu kita cek dengan VPA PGO. Langsung saja ya Bapak Ibu. Nanti silakan lakukan analisa sendiri. Oh, di sini dia turun. Nah, inilah kenapa kita butuh stop loss. Karena Bapak Ibu, dia the best time for buying. Kita buy, kena exit, dia masuk lagi. Nah, di sinilah. Balik lagi kalau mau masuk, jaga atas, jaga bawah ya. Oke, kita cek dengan foreign flow, PGO. Jangan lupa nonton timnas lah nanti. Mau jelek, mau bagus. Loh, kok nggak ada? Sering begini nih kalau internetnya jelek, PGO. Oh, ada. Ya, lama saja. Berikutnya chart foreign flow untuk PGO, Pertamina Geothermal. Bapak Ibu bisa lihat di sini sempat di bulan Oktober tuh asingnya keluar besar-besaran, bottoming di Desember, masuk lagi. Hari ini asingnya tetap net sell, net sell-nya minus 1,25 miliar dalam 5 hari kecil, 0,22 miliar di bawah 1 miliar, dalam 20 hari 3 miliar, dalam 60 hari net sell 47,33 miliar, dalam 1 hari ada minus 55,63 miliar, asingnya net sell. Jadi itu dia PGO Bapak Ibu, dia membentuk new low untuk ngetes demand monthly-nya tadi. Ya nggak apa-apa, di sini tidak valid, berarti dia bukan the best time for buying, kita tunggu lagi perjalanannya. Yang pasti dia sepertinya wake up-nya belum berjalan sempurna ya. Belum ada wake up besar. Harusnya nih perusahaan seperti ini bisa wake up besar lah ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, share, and like channel YouTube ini. Semoga bermanfaat, sebarluaskan. Kalau ada yang perlu dikomen, silahkan dikomen. Insya Allah nanti kalau ada bisa saya jawab, akan saya jawab. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa nonton timnas ya. Kalau kalah ya kita anggap hiburan. Kalau menang ya juga hiburan gitu. Nonton timnas ya sebagai hiburan saja. Jadi jangan pundungan kalau timnas kalah. Anggap saja timnas 20 ini sambil menunggu timnas senior. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.